Kampus UIN memang hebat, kompak selalu wujudkan visi misi, cerdas, iman, dan bermutu. Kampus yang berbudaya, berkomitmen, pemimpin menjamin mutu, menjadi tauladan nyata, top world class university. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Rektor UIN Malang, yang saya hormati Ketua LP2MP UIN Malang, yang saya hormati dan yang berbahagia para peserta seminar pada kesempatan hari ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengisi atau menjadi narasumber pada acara seminar dengan tema Women in Entertainment Industry. Perkenalkan, nama saya Sukesi Rahayu, Sarjana Seni, Magister Seni. Profesi saya yang pertama adalah sebagai seorang dosen di Prodi Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan Institut Seni Indonesia Surakarta. Selain itu, saya juga berprofesi sebagai seorang pesinden. Yang ketiga, profesi saya adalah sebagai anggota atau pengelola sekaligus owner dari Sanggar Seni Madangkara yang beralamatkan di Desa Jaten, Kabupaten Karanganyar. Para peserta seminar yang berbahagia, pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengalaman saya tentang profesi saya sebagai seorang pesinden. Berawal dari apakah sebenarnya sinden ini? Seperti yang telah Anda ketahui, bahwa pesinden adalah seorang vokalis wanita yang biasanya menyertai gamelan dan melakukan tembang di dalam gending-gending Jawa. Pesinden ini berasal dari kata sindian yang artinya yang menembangkan atau yang melakukan. Nah, apakah yang dilakukan oleh seorang pesinden? Yang dilakukan adalah sindiran-sindiran kehidupan atau nyanyian-nyanyian kehidupan yang bersifat universal. Maksudnya di sini adalah melalui syair dari teks cakepan sinden itu menyampaikan pesan-pesan kehidupan seperti misalkan ada nilai-nilai keagamaan atau religi, nilai kasih sayang, nilai percintaan, dan lain-lain. Seorang pesinden tidak hanya tampil dalam panggung lokal atau nasional saja, namun seorang pesinden di era global ini sekarang telah mampu berperan aktif dalam panggung global atau internasional. Ada beberapa peran sinden dalam seni tradisional dan budaya Nusantara. Peran sinden itu diantaranya adalah sebagai pelestari seni tradisional. Sinden perempuan memainkan peran utama dalam menjaga tradisi seni karawitan seperti wayang kulit, wayang golek, pertunjukan gamelan, dan juga melalui nyanyian atau syair-syair lagu sindenan tersebut. Sinden membantu melestarikan cerita rakyat, nilai-nilai yang ada di dalamnya, dan juga filosofi budaya Nusantara. Salah satu contoh yang mungkin pernah kita dengar, konon dulu kabarnya dari cerita Mbah Buyut kita, ketika Masjid Demak itu didirikan oleh para wali songo, membutuhkan perangkat kayu jati yang besar-besar untuk soko gurunya Masjid Demak itu. Dan padahal kayu jati yang besar itu bisa kita temukan hanya di daerah Blora, Randu Belatung. Nah,
Pada waktu itu belum ada sarana transportasi yang memadai. Misalkan kendaraan juga belum ada, adanya hanya gerobak. Kalau gerobak untuk mengangkut kayu jati yang gelondongnya besar-besar, saya kira itu tidak akan bisa sampai ke Masjid Demak. Kalau itu kita pikul dengan tenaga manusia juga akan kesulitan. Nah, kemudian para wali mempunyai gagasan bahwa kayu gelondong itu harus dialirkan melalui aliran sungai. Nah, akhirnya bisa terwujud. Kayu gelondong yang besar itu, kayu jati besar itu dialirkan melalui aliran sungai. Namun ada suatu keanehan. Kayu jatinya nggak mau ikut aliran sungai itu. Terus menurut simbah saya, cerita nenek moyang saya, mbah buyut saya, bahwa dulu konon kabarnya para wali minta bantuan jasa para pesinden atau seorang pesinden untuk menembangkan sebuah lagu ilir-ilir, dan ternyata dengan nyanyian sinden lagunya ilir-ilir itu, kayu jati yang tadinya tidak mau kentir istilahnya atau keli, akhirnya menjadi kentir dan keli sampailah di pelataran Masjid Demak melalui aliran sungai. Itulah salah satu peran sinden sebagai penjaga atau pelestari cerita-cerita rakyat pada waktu itu. Kemudian peran sinden selanjutnya adalah sebagai penerus tradisi. Banyak sinden yang meneruskan tradisi dari generasi ke generasi, menjadi penghubung antara seni tradisional dan penikmatnya di masa kini. Contohnya adalah sinden akan selalu mewariskan kemampuannya kepada anak turunnya. Contohnya saya sendiri selaku seorang pesinden, saya pasti ingin anak perempuan saya kelak menjadi seorang pesinden. Itu adalah harapan saya, karena dari orang tua saya, ibu saya, mbah buyut saya juga seorang seniman yang mempunyai harapan atau cita-cita besar sejak saya kecil. Nduk, jadilah kamu seorang pesinden. Karena menjadi seorang pesinden itu akan menjadi orang yang terhormat. Banyak orang mengagumi, karena profesi pesinden itu adalah profesi yang sangat sulit dan tidak sembarangan. Peran sinden yang kedua adalah sebagai penghibur di panggung tradisional. Yang pertama, pesinden mempunyai peran sentral dalam penyajian karawitan tradisi. Seorang pesinden bisa diposisikan seperti halnya seorang pengrawit atau musisi gamelan, seperti dia memainkan instrumen rebab, kendang, gender, dan juga instrumen yang lain. Posisi sinden dan kedudukan sinden mempunyai peran yang sama. Dalam musikal karawitan Jawa, pesinden itu mempunyai tugas memperindah lagu atau menghias lagu melalui alunan suaranya yang bagus, melalui cengkok-cengkok sinden yang bagus. Maka lagu dalam gamelan itu, dalam sajian sebuah gending, bisa dibalut secara indah melalui suara pesinden. Selain itu, pesinden juga memberi ide musikal pada sebuah gending. Jadi misalkan dalam sajian karawitan, sinden itu biasanya menjadi ide garap musikal oleh musisi yang lain. Misalkan sinden menembangkan sebuah lagu, ya mas, jaramu muda, remaku dewe. Otomatis musisi yang lain dengan teknik permainan instrumen yang mereka miliki, dia akan mengikuti cengkok-cengkok sindenan yang memberikan ide garap musikal. Jadi kemudian gending itu akan menjadi bernyawa dan mempunyai ciri khas atau rasa dan karakter yang kuat. Kemudian peran sinden selanjutnya adalah penyampai pesan cerita. Seperti yang telah saya sampaikan di depan, bahwa sinden hadir dalam pagelaran wayang kulit. Berdasarkan pengalaman saya nyindeni pagelaran wayang kulit selama ini, banyak sekali lagu-lagu sindenan yang di situ dihadirkan untuk membentuk karakter rasa sebuah gending untuk mengiringi sajian dalam. Jadi di sini sinden juga bermain dramaturgi
ada ilmu tersendiri untuk mencapai rasa estetis yang dalam. Ketika pesinden berkolaborasi dengan seorang dalang mewujudkan karakter dan rasa sebuah gending. Misalkan dalam lakon tertentu menampilkan tokoh Karno. Ketika perang Bharatayuddha, Karno pamit akan perang kepada Ibu Kunti. Dengan suasana yang sedih, Ibu Kunti melepas kepergian Karno untuk perang ke medan Kurusetra. Maka di sini peran seorang pesinden harus mampu menghadirkan suasana tembang yang sedih dan menghanyut hati, mengiris hati untuk mengiringi kepergian Karno. Misalkan dengan contoh seperti ini. Yogya malih kinarya palupi Surya putra Narapati ngawangga, dan seterusnya. Bila seorang pesinden tidak mampu menghadirkan suasana yang sesuai diharapkan oleh dalang, maka karakter atau suasana dalang itu tidak akan kesampai, tidak akan klik, akan mentah. Makanya kolaborasi antara seorang vokalis atau sinden dengan dalang berkaitan dengan adegan dalam pewayangan itu harus sinkron dan klop. Disitulah sulitnya menjadi seorang pesinden, harus bermain karakter dan bermain rasa dalam sebuah sajian tembang. Peran sinden yang ketiga yaitu sebagai ikon di dunia hiburan modern. Kolaborasi dengan musik kontemporer. Sinden perempuan kini tidak hanya tampil dalam konteks tradisional, tetapi juga berkolaborasi dengan genre musik modern seperti pop, jazz, campur sari, dan juga musik rock. Hal ini memperluas audiens dan membawa seni sinden ke panggung internasional. Salah satu contoh bahwa pesinden mampu berkolaborasi dengan genre musik yang lain adalah saya kebetulan mempunyai seorang adik, dia adalah Dr. Penny Chandrarini. Dia adalah seorang komposer wanita kelas dunia. Walaupun basicnya adalah seorang pesinden, namun dia mampu mengembangkan nada-nada sindiran itu, lagu-lagu Jawa tradisi itu menjadi sebuah genre musik baru, yaitu komposisi baru melalui alunan suaranya Penny Chandrarini. Mungkin penjenengan kalau klik YouTube itu Penny Chandrarini karya-karyanya apa. Jadi dia bisa memunculkan suara-suara aneh dalam sound suaranya. Misalkan voice saja, tetapi itu malah bisa menembus hati para seniman atau komposer internasional karena kemampuannya Penny itu tidak dimiliki oleh vokalis yang lain, padahal dia berbasik dari sinden tradisi. Kemudian pesinden sebagai bintang di layar televisi dan film. Beberapa sinden turut tampil dalam acara televisi, sinetron, atau film yang mengangkat tema budaya, memperkuat citra mereka sebagai seniman multitalenta. Peran sinden yang keempat sebagai representasi perempuan dalam seni tradisional, yaitu keanggunan dan kekuatan perempuan. Sinden seringkali dipandang sebagai simbol perempuan anggun, sopan, dan berwibawa, mencerminkan nilai-nilai luhur dalam budaya Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sinden biasanya menggunakan pakaian adat tradisi Jawa, mulai dari konde atau sambulan, dari ornamen di kepala itu yang bunder bulat itu adalah ornamen pakaian adat dari sinden. Kemudian memakai kebaya yang indah, dihias, direndo-rendo warna-warni, dan juga memakai jarit. Nah, dari tata cara berbusana itu, memakai jarit tentunya ada lipatan yang sangat sempit. Nah, mau tidak mau dengan kostum yang sempit itu, dengan busana Jawa itu, seorang pesinden atau wanita Jawa, dia akan berjalan secara halus, lembut. Lain halnya kalau kita pakai celana itu, kita mesti bisa berjalan dengan melangkah yang lebar. Nah, inilah perbedaan bahwa perempuan atau pesinden itu sebagai simbol keanggunan, sopan santun, dan wibawa melalui adat busana yang dikenakannya. Kemudian pemberdayaan perempuan.
Dalam beberapa dekade terakhir, banyak sinden perempuan yang berhasil menjadi tokoh penting dalam memperkenalkan seni tradisional ke skala nasional dan internasional, menunjukkan bahwa seni tradisional juga dapat menjadi ruang pemberdayaan. Salah satu pengalaman yang saya miliki adalah ketika saya menjadi seorang guru, menjadi guru bagi para siswa-siswi luar negeri. Biasanya setiap tahun itu di kampus ISI Surakarta ada Dharma Siswa. Dia datang ke Indonesia, ke kampus ISI untuk belajar main gamelan, belajar menari, dan belajar nyinden. Saya telah banyak melatih sinden-sinden dari luar negeri yang sekarang mereka eksis di negaranya masing-masing menjadi seorang pesinden. Contohnya Mbak Dora dari Hongaria, Mbak Agi dari Hongaria, Mbak Esther dari Inggris, juga dari Mbak Megan O'Donoghue, itu dari Amerika. Dia adalah seorang pesinden Amerika, tapi dia agamanya Muslim. Nah, di situ adalah peran pesinden itu ternyata bisa menembus dunia. Dan dengan kemampuan saya menjadi seorang pesinden, saya bisa go internasional loh. Mohon maaf, ini bukan pamer, tetapi ini hanya sebagai motivasi dan semangat bagi kita semua para wanita untuk kita berani dan maju mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita masing-masing sesuai dengan bakat saya, yaitu sebagai seorang pesinden. Peran sinden yang kelima adalah sinden juga berperan sebagai agen pendidikan dan pelestarian budaya. Beberapa sinden perempuan aktif dalam mengajar generasi muda tentang seni karawitan dan seni sindenan. Mereka berperan sebagai guru, mentransfer ilmu dan keterampilan kepada murid-murid mereka, baik melalui institusi seni maupun pelatihan informal. Pengalaman saya selama ini menjadi seorang pendidik atau dosen di Prodi Pedalangan Fakultas Seni Pertunjukan ISI Surakarta. Saya mengampu mata kuliah tembang pakeliran dan juga karawitan pakeliran. Di situ saya berusaha untuk mencari metode atau cara supaya mahasiswa ini bisa menyerap materi yang saya berikan berkaitan dengan olah vokal atau tetembangan. Karena tembang ini adalah salah satu instrumen pokok atau salah satu iringan pokok, salah satu musik pokok dalam pakeliran. Jadi wayang atau pakeliran itu mempunyai unsur-unsur pokok yang itu harus saling mendukung. Di antaranya adalah garap sabet, gerak dalang itu, sabet dalang dikelir, kemudian sastra dalang, dan yang ketiga adalah karawitan atau tembang. Nah, tembang atau karawitan itu kita sampaikan kepada mahasiswa supaya mahasiswa punya perbendaharaan tembang-tembang dalam kaitannya sajian karawitan pakeliran. Nah, di sini saya membuat konten-konten kreatif, yaitu media ajar daring. Materi-materi ajar itu saya kemas dalam platform YouTube, kemudian nanti mahasiswa bisa belajar melalui tatap muka dan juga bisa melalui video pembelajaran. Kemudian berkaitan peran saya sebagai pelestari budaya yang non formal, saya adalah salah satu pengurus dan sekaligus owner di Sanggar Seni Madangkara. Saya berusaha mengajak warga masyarakat di lingkungan sekitar saya untuk kenal dengan budaya gamelan dan wayang. Bersama suami saya, Ki Cahya Kuntadi, dia seorang dalang dan juga ketua Sanggar Seni Madangkara, saya bahu-membahu dengan para pengurus sanggar dan juga kebetulan didukung oleh RT dan RW di kampung saya, mengajak masyarakat setempat untuk berlatih gamelan, dan alhamdulillah kegiatan ini disambut baik oleh masyarakat. Dan juga akhirnya karena kegiatan ini bisa berjalan secara baik dan masyarakat antusias, akhirnya rumah saya atau kampung saya ditetapkan oleh Bupati Karanganyar menjadi kampung wayang. Sehingga kami sebagai masyarakat harus membuat kegiatan yang itu secara aktif dan kontinu supaya pewarisan seni tradisi ini terus bisa berlangsung.
Dan akhirnya alhamdulillah saya beserta pengurus sanggar bisa mendirikan sekolah non formal yaitu Sanggar Seni Madangkara. Di situ kami membuka pelatihan gamelan, sindenan, latihan dalang, dan juga sastra Jawa, baik secara privat maupun yang kelas reguler. Dan alhamdulillah pada awal pembelajaran tahun pertama ini siswanya mencapai 85 orang dari berbagai daerah di Solo Raya. Dan akhirnya dengan rasa senang dan bersyukur saya akan tetap bersemangat untuk bekerja demi lestarinya budaya tradisi ini. Pomo kaki padha dipun eling ing pitutur ingong globalisasi dan digitalisasi, sebagai seorang sinden pasti menghadapi berbagai tantangan sekaligus memiliki peluang untuk masa depan. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh para pesinden di masa kini. Yang pertama adalah persaingan dengan hiburan modern. Seni tradisional sering dianggap kurang menarik oleh generasi muda yang lebih akrab dengan budaya populer. Hal ini membuat sinden harus berinovasi agar tetap relevan. Seperti yang telah kita ketahui bahwa seni sindenan itu dianggap sesuatu yang kuno, sesuatu yang langka, sesuatu yang tidak menarik bagi anak-anak muda zaman sekarang. Nah, disinilah pesinden mendapatkan tantangan yang besar untuk dia mampu menyesuaikan dengan zaman. Bagaimana cara kiat saya untuk bisa beradaptasi dengan zaman modern ini? Nah, melalui cengkok dan lagu sindenan, saya berusaha membuat variasi-variasi atau alunan-alunan lagu yang berbeda dari biasanya, yang istilahnya kalau dalam pertunjukan wayang itu adalah sebagai track market. Jadi misalkan saya membuat melodi yang berbeda, saya menghadirkan nada-nada atau cengkok-cengkok yang lebih tinggi daripada cengkok yang wajar, yang umumnya. Nah, di situ ternyata para penonton baik tua maupun muda itu mereka menjadi melek gitu loh. Wah, kok kuat sekali ya ini pesinden ini ya. Seperti itu pengalaman saya. Dan akhirnya itu menjadi sebuah ciri khas atau ikon bagi profesi saya, yang akhirnya anak-anak muda sekarang telah banyak mengagumi dan menyenangi seni tradisi sindenan. Walaupun masih kalah banyak dengan peminat budaya populer, namun berdasarkan pengamatan saya melalui chattingan, komentar di YouTube maupun TikTok maupun media sosial yang lain, itu banyak sekali anak-anak muda yang sekarang mulai nonton wayang dan senang dengan lagu-lagu tradisi. Kemudian tantangan selanjutnya adalah stereotip gender. Sinden perempuan seringkali dihadapkan pada pandangan stereotip yang mempengaruhi cara mereka diperlakukan baik di atas panggung maupun di luar panggung. Sinden seringkali dianggap sebagai profesi yang rendah,
profesi yang istilahnya kurang bagus, kurang menjanjikan. Sinden juga dipandang sebagai wanita penghibur yang istilahnya biasanya di masyarakat sinden itu identik dengan citra miring. Saya sering mendengar bahwa sinden itu mempunyai citra yang miring karena dia sebagai wanita penghibur di kala malam tiba. Itu kadang-kadang yang membuat pesinden ini mempunyai dilema. Dulu masyarakat beranggapan bahwa wanita Jawa itu jangan keluar malam, jangan punya profesi yang sebagai penghibur di dunia hiburan malam. Padahal yang namanya wayang kulit itu dia dilakukan atau dipentaskan mayoritas di malam hari, dan pertunjukan wayang kulit itu akan lebih semarak ketika di situ tampil atau hadir seorang pesinden yang mewarnai suasana pagelaran. Namun dengan semangat dan motivasi yang tinggi, sinden selalu ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa sinden sekarang adalah sinden yang mempunyai martabat dan mempunyai profesi yang sangat luhur, tidak kalah dengan profesi-profesi musik pop atau musik-musik modern saat ini. Karena apa? Sinden pada hakikatnya adalah sebagai seorang wanita yang menyampaikan nilai-nilai kehidupan, mengajak kebaikan kepada masyarakat melalui syair-syair lagu yang dibawakannya. Kemudian yang ketiga adalah minimnya apresiasi. Banyak sinden yang merasa bahwa seni mereka kurang dihargai secara material maupun sosial dibandingkan dengan bidang hiburan lainnya. Memang pengalaman saya selama ini untuk apresiasi masyarakat terhadap pesinden dalam memberikan income atau istilahnya memberikan nominal kepada pesinden itu berbeda dengan musik-musik pop. Misalkan kalau artis, meskipun banyak tantangan, semangat sinden dalam meningkatkan eksistensi dunia seni tak pernah pudar. Peran sinden dalam pelestarian budaya tidak hanya terbatas pada mempertahankan tradisi, namun berkaitan pula dengan sebuah profesi. Setiap profesi pasti memiliki peluang untuk masa depan atau karir profesionalnya. Berikut adalah masa depan sinden dalam dunia hiburan. Digitalisasi seni sinden. Platform digital seperti YouTube dan media sosial memberikan peluang bagi sinden perempuan untuk menjangkau audiens yang lebih luas termasuk generasi muda. Kolaborasi internasional. Beberapa sinden telah berhasil tampil di panggung internasional membawa seni tradisional Indonesia ke dunia global. Tadi telah saya sampaikan beberapa contohnya adalah peran serta komposer wanita seperti Penny Chandrarini dan saya sendiri dan juga seniman-seniman yang lain telah melanglang dunia dengan membawakan lagu-lagu tradisi yang dikemas dengan format-format komposisi modern, akhirnya mampu go internasional. Kemudian revitalisasi seni tradisional. Dengan upaya dari pemerintah, komunitas seni, dan individu, sinden dapat menjadi ujung tombak dalam mempopulerkan kembali seni tradisional di era modern. Salah satu contoh adalah revitalisasi karya-karya batik Nyi Bei Mardusari. Beliau adalah seorang seniman multitalenta pada zaman Mangkunegara keempat. Nyi Bei Mardusari adalah seorang pesinden dan juga dia adalah pembatik yang luar biasa dan juga seniman tari. Karya-karya beliau yang lama yang dulu hanya ada dalam museum Mangkunegaran sekarang direvitalisasi kembali, dipentaskan, dikemas dalam pertunjukan yang sangat menarik di Pura Mangkunegaran. Dan bahkan karya-karya sastra Nyi Bei Mardusari itu sekarang telah menjadi sebuah ikon sastra yang ditembangkan oleh pesinden-pesinden secara umum. Maka saya tidak akan pernah khawatir bahwa wanita sesuai dengan peran masing-masing dia akan mampu membawa kejayaan seni budaya khususnya tradisi ini di panggung nasional maupun di panggung internasional. Sinden merupakan aset seni dan budaya bangsa Indonesia. Walaupun di arus globalisasi ini sinden mempunyai banyak tantangan
Namun, dia tidak akan pernah lelah untuk berinovasi, mengembangkan diri untuk mampu bersaing dengan seni-seni modern di era digital dan era modern ini. Pesinden adalah salah satu pelestari budaya bangsa. Dia membawa pesan-pesan moral kehidupan yang universal, yang bisa membangun karakter dan juga ikut membangun peradaban bangsa melalui sastra-sastra, lagu sindenan. Untuk itu, menjadi seorang pesinden adalah sebuah profesi yang sangat menjanjikan dan mampu berkontribusi secara religio budaya dan juga berkontribusi secara ekonomi. Demikianlah presentasi saya dengan tema Women in Entertainment Industry. Mohon maaf kalau ada kurang lebihnya dalam saya menyampaikan materi. Semoga kegiatan ini akan terus bisa berjalan dan UIN ke depan semakin sukses dan jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.